saya Salina Natasha Sanaya dengan NPM 12155201 Saya Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika, saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Informatika secara umum, informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses, dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Di sini ada gambar yang tertera untuk membantu kita mengerti apa itu informatika. Yang pertama, data. Mungkin kita mempunyai data seperti angka, huruf, atau gambar yang diproses oleh logika manusia dan dibantu oleh komputer dan menghasilkan sebuah informasi. Selanjutnya adalah komputer. Asal kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computere yang artinya menghitung atau to compute. Menurut Robert Habslimer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, diantaranya menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menghasilkan output yang berbentuk informasi. Selanjutnya teman-teman bisa lihat ini adalah sistem komputer. Selanjutnya adalah manfaat komputer. Yang pertama, membantu manusia beraktivitas. Yang kedua, menyimpan dokumen atau data penting. Yang ketiga, melakukan perhitungan. Yang keempat, melakukan pengolahan data. Yang kelima, mencari informasi penting di internet. Yang selanjutnya adalah perkembangan komputer. Teman-teman bisa lihat di sini adalah generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan generasi kelima. Selanjutnya, yang ketiga adalah hubungan komputer dengan teknologi informasi. Menurut Hack dan Ken tahun 1996, pengertian teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang keempat adalah klasifikasi komputer. Teman-teman bisa lihat ini urutan yang pertama, yaitu superkomputer. Biasa digunakan di pemerintahan, universitas besar, perusahaan besar, untuk penelitian seperti ramalan cuaca, simulasi uji nuklir, dan simulasi neutron buatan. Yang kedua, mainframe komputer. Digunakan sebagai server e-commerce yang melayani transaksi melalui internet. Selanjutnya urutan ketiga adalah mini komputer. Komputer jenis ini biasanya digunakan sebagai server jaringan komputer atau server internet. Yang keempat, workstation komputer. Biasanya digunakan untuk pekerjaan yang sangat berat seperti pembuatan animasi komputer dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah mikrokomputer atau personal komputer. Kinerja kerjanya tergantung dengan kebutuhan. Jenis komputer ini diantaranya seperti PC atau laptop. Selanjutnya ada internet. Apa itu internet? Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan menggunakan internet tersebut dapat bermanfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Selanjutnya, sejarah internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking yang berarti jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti satelit dan telepon. Berawal pada tahun 1969 dan pada saat itu internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA dari proyek Departemen Amerika Serikat, yakni ARPA singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Proyek tersebut mendapatkan hasil temuan tentang bagaimana perangkat lunak atau software komputer yang berbasis Unix dapat berpadu padan dengan perangkat keras atau hardware, dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon, digunakan untuk kepentingan militer saja. Tahun 1986, sistem nama domain mulai diperkenalkan pada masyarakat, atau yang saat ini kita kenal dengan istilah DNS, alias Domain Name System, menyamakan sistem pemberian nama alamat yang ada pada jaringan komputer. Selanjutnya adalah perkembangan internet. Teman-teman bisa lihat, selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari internet. Kita mulai dari yang positif. Yang pertama, mudah mendapatkan berbagai informasi. Yang kedua, memungkinkan komunikasi antar pengguna di seluruh dunia yang tidak terbatas oleh geografis dan budaya. Yang ketiga, mengendalikan pekerjaan dari jarak jauh. Yang keempat, menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, atau berita. Yang kelima, memungkinkan seseorang yang terkucil dari lingkungan masyarakat dapat berinteraksi kembali. Yang keenam, menyediakan sarana hiburan, pengembangan diri, dan berkreasi. Yang ketujuh, menyediakan wahana bisnis dalam dunia maya. Selanjutnya adalah dampak negatif dari internet. Yang pertama,
membuat pengguna terisolasi dari interaksi sosial secara langsung. Yang kedua, meningkatkan penyebaran virus komputer. Yang ketiga, tidak ada yang menjamin kesalahan atau kebenaran informasi. Yang keempat, memudahkan seorang untuk menyalin hasil karya orang lain. Yang kelima, memberikan kesempatan yang luas kepada orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. Yang keenam, membahayakan keamanan informasi yang dimiliki oleh setiap orang, misalnya pelaku pembisnis dan pemerintah. Demikianlah materi yang saya bawa, semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.